Bapa, kami katakan ya dan amin untuk semua berkat yang sudah Kau karuniakan buat kami pagi ini. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara. Pikiranmu, hatimu, perkataan Engkau nyatakan. Aku hambamu sangat terbatas, tapi oleh Roh-Mu saja setiap perkataanmu ya dan amin biar terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengar perkataan Tuhan pagi ini katakan amin. Shalom. Luar biasa. Roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan yang mengurapi kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Dan kekuatannya diberikan sesuatu yang baru setiap pagi. Pagi ini luar biasa, kekuatan Tuhan ada di kita. Kasih karunia-Mu nyata, anugerah-Mu sempurna. Kita akan belajar bersama-sama. Minggu pertama Pak Handoko sudah banyak berbicara. Ya, saya akan melanjutkan tentang kingdom legacy. Kita berbicara legacy, berbicara tentang peninggalan, tentang warisan. Legacy bukan dari sebuah negara atau sebuah kerajaan yang ada di bumi, tapi kita berbicara tentang kingdom of God legacy. Kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Kerajaan Allah yang tidak akan pernah habis. Ya, karena bumi dan langit akan lenyap, tapi kerajaannya tidak akan pernah lenyap. Ya, kerajaan di bumi apapun bentuknya pada waktunya pasti akan sirna dan hilang. Karena bumi dan langit akan lenyap. Di sini Tuhan mengetahui Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Kalau kita bicara tentang berkat hari ini, berapa lama ya berkat ini Tuhan? Apakah bisa sampai 7 turunan? Tuhan janjikan tetap selama-lamanya. Bagi siapa? Apakah semua orang bisa menerima berkat yang generasi demi generasi, bahkan ribuan generasi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan? Ada hal yang perlu kita ketahui, itu bukan untuk semua orang. Kita melihat ya apa itu legacy. Karena kita udah sering dengar legacy. Tapi ada hal yang berbeda. Legacy bukan hanya sebuah warisan, tapi ada hal yang lebih penting di sini. Ya. Di sini legacy yaitu warisan yang diterima dari seorang yang sudah meninggal atau yang berasal dari seseorang ya di masa lalu yang sampai hari ini juga kita masih nikmati. Warisan ini bisa berupa atau terdiri sebuah kenangan, memori. Kenangan tentang seorang, kita berapa lama kita bisa mengingat kenangan orang-orang yang hebat terkenal. Ya. Tapi itu pasti semuanya sementara. Juga legacy berupa bangunan, monumen-monumen yang dibangun untuk mengingat karya atau perbuatan seseorang di masa lalunya. Atau berupa warisan harta benda, materi apapun yang kita bisa terima dari orang tua kita ataupun orang yang memberikan kita warisan ini. Banyak orang hari ini masih mengejar yang namanya materi untuk kita bisa supaya anak cucu kita tidak sampai kekurangan atau kekhawatiran. Bahkan kita menyiapkannya 7 turunan, tapi apa bisa? Mungkin yang generasi pertama yang membuat satu istana besar. Tapi apakah generasi kedua bisa untuk menikmati selanjutnya? Karena warisan ini biasanya menjadi ajang ya, kalau itu nggak pas menjadi ajang pertumpahan darah. Kakak adik bisa berantem, orang tua dan anak itu banyak sekali gara-gara warisan. Ya, seperti banyak yang sekarang akhir-akhir ini kita mendengar seorang anak yang meninggal ya kena kecelakaan, orang tuanya yang ributin warisan, bukan anak yang ributin warisan orang tua. Banyak hal. Materi ini sifatnya sangat sementara, tapi banyak orang buta atau kalap ya kalau kita bicara tentang warisan materi.
Tapi legacy adalah peninggalan yang sifatnya kekal, yang gak bisa habis. Berupa value, berupa nilai-nilai kehidupan kita, berupa warisan yang kita berikan, yaitu mengenai visi dan tujuan dan selanjutnya. Kita akan bisa lihat nanti selanjutnya siapa saja yang menerima legacy dari Kingdom of God. Warisan yang tidak akan pernah hilang. Warisan yang ada turun-temurun. Ya, kalau saya hari ini ada menjadi orang yang percaya kepada Tuhan karena ada warisan dari ibu saya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi kalaupun hari ini mungkin orang tua kita tidak beriman kepada Tuhan, kita nggak menerima warisan itu. Tapi begitu kita seperti apa nanti kita lanjutkan, kita akan menerima warisan itu dan anak cucu kita juga akan menerimanya. Ya, kita lihat selanjutnya bahwa legacy adalah peninggalan yang sifatnya turun-temurun dan tidak akan pernah habis sampai kekekalan. Warisan yang diberikan adalah oleh Abraham, bapak orang percaya. Hari ini kita menjadi orang percaya karena ada orang percaya meninggalkan warisannya, yaitu Abraham, menjadi bapak orang beriman. Di sini Kejadian 12 ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Gak terbatas untuk satu golongan, gak terbatas untuk satu suku, gak terbatas untuk satu keluarga, tapi semua orang di muka bumi menerima berkatnya. Itu legacy yang diberikan Abraham, bapak orang beriman. Sampai hari ini kita bisa disebut anak-anak Abraham. Kita masih disebut keturunan Abraham. Dan kita bisa menerima yang menjadi warisan apa? Sebab Abraham ya pada waktu dia diuji, ya ini berbicara tentang iman. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kita menerima warisan kerajaan Allah dimulai dengan berkat Abraham. Berkat Abraham yang sampai hari ini kita menjadi orang-orang percaya. Karena iman seseorang yang teruji pada waktu itu, ya, melewati banyak hal. Abraham dipilih Tuhan, diberikan anugerah kasih karunia menjadi bapa orang yang beriman karena imannya yang tidak tergoyahkan. Apa yang dia lewati pada waktu dia harus menunggu satu anak 100 tahun baru menerima Ishak, mendapatkan Ishak. Ada di sini yang umurnya 100 tahun. Mungkin ada yang menunggu 7 tahun belum punya anak. 10 tahun gak punya anak. Abraham nunggu berapa puluh tahun sampai umurnya 100 tahun. Bisa jadi 80 tahun. Tapi itu imannya yang diuji dan teruji. Bahkan setelah dia menerima anak, anaknya diminta balik sama bapak. Diminta balik sama Tuhan. Kalau kita punya satu-satunya diminta balik, kayaknya kok tega amat ya. Tuhan, aku punyanya cuma satu loh. Gak mungkin anak dibagi setengah. Kalau kue masih bisa, oke, setengahan. Ini anak. Jadi ujian iman saudara dan saya, kalau kita menjadi orang ataupun kita menjadi anak Abraham, iman kita juga teruji atau sedang diuji. Gak cuma sekedar saya punya Yesus, percaya Yesus, maka hidup saya kekal. Enggak. Ada hal-hal bagian yang pada waktunya. Dan sekarang mungkin kita sedang mengalami ini semua. Tapi kita bisa melihat respon Abraham. Pada waktu dia diminta satu-satunya anak, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan. Dia bilang gak ngeyel, gak ngomel, gak marah-marah, gak demo. Tapi dia balikin. Karena segala sesuatu datang dari Tuhan bagi dia dan kemuliaannya. Egonya di mana? Nggak punya ego. Di sini Tuhan memperhitungkan hati manusia yang punya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Dia melepaskan semua hak yang dia miliki sebagai ayah. Dan apa yang terjadi? Dia bilang Tuhan sendiri akan menyediakan. Pada waktu dia membawa Ishak naik, mana kambingnya? Tuhan yang menyediakan.
dan imannya teruji. Dan itulah janji itu berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bukan orang miskin, kita bukan orang sembarangan, tapi kita adalah anak-anak Abraham yang spesial, yang telah dipilih Tuhan untuk menerima berkatnya Abraham. Amin. Apa sih berkatnya Abraham? Wow, sangat banyak, gak habis 7 turunan. Bahkan untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Generasi demi generasi seperti tadi lagunya. 1000 generasi. Ribuan generasi yang ada dimulai kita sampai keturunan kita selanjutnya. Ini bagaimana kita bisa memasuki namanya kingdom legacy. Kedua kita lihat. Dimulai dari setelah Abraham perjanjian lama. Dimulai dengan bagaimana kasih Allah buat saudara dan saya. Bulan ini bulan Desember sudah terdengar di mana-mana, mau di mall, mau di mana saja lagu-lagu Natal. Kita diingatkan kembali bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kingdom legacy. Kalau kita mau menerima warisan kerajaan Allah, pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tuhan ingatkan, kita seringkali terbayang kalau Christmas melihat anak yang ada di palungan. Kita masih membayangkan Tuhan yang masih baik. Tapi Tuhan ingatkan buat saya, Dia yang telah menebus hidup saudara dan saya. Dia adalah yang telah mati ganti dosa dan ganti kutuk buat kita. Sehingga kita menerima berkat kehidupan yang kekal. Tuhan katakan aku datang supaya kami hidup dalam kelimpahan. Itu yang kita terima, legacy, warisan. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, jaminan itu pasti bahwa Dia yang akan memberikan segala sesuatu. Kalau anaknya yang satu-satunya diberikan, apalagi hal-hal yang lain. Hari ini apapun yang kita perlukan, Dia yang akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan. Lepaskan khawatir, lepaskan takut, taruh semua di kaki kita. Tuhan, terima kasih. Engkau sumber dari semua berkat. Engkau sumber daripada semua kekuatan. Kristus menerima kemuliaan. Hari ini kita mengingat kelahirannya, tapi kita harus mengingat kematian dan kebangkitan dan kemuliaannya. Sehingga setiap saudara dan saya sampai nanti kesudahan segala sesuatu, namanya tetap disebut Raja Damai. Namanya tetap disebut Penasehat Ajaib. Gak ada nama lain yang diagungkan sepanjang umur zaman. Yesus tetap apapun kondisi seorang ataupun negara yang menghambat, mematahkan, mengekang untuk orang tidak beribadah. Tapi Tuhan katakan setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Dia adalah Tuhan yang punya segala-galanya. Amin. Jadi kalau kita sudah memasuki dan kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita adalah penerima warisan. Penerima warisan yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Covid boleh ada, pandemi boleh ada, masa susah boleh ada, tapi berkat Tuhan tetap akan mengikuti saudara dan saya. Amin. Ada di sini yang kelaparan 1 minggu gak makan, gak ngomong 1 tahun ya. Covidnya kan udah lama. Ada yang sama sekali, mungkin kalau puasa sengaja ya, mau langsing ataupun mau puasa sah. Tapi karena gak makan gitu loh, gak ada yang bisa dimakan. Kalau ada angkat tangan, saya percaya hari ini Tuhan akan memberikan kelepasan. Berkat Tuhan gak terbatas. Dalam keadaan apapun Dia tetap Allah yang memberkati. Kita lihat yang lain. Nah, berkat di dalam Kristus yang tadi Suyas dan Rudi bagikan, yaitu Christ in me. Kristus yang ada di dalam kita. Itu yang menjadi sumber berkat. Karena dikatakan di Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak. Ya, ini mempunyai satu.
Siapa sih yang kepengen hak? Wah, senang semua orang punya hak. Ya. Berhak menerima janji Allah, bukan janji manusia. Berapa banyak janji Allah yang ada di Alkitab ini saya belum hitung. Tapi sangat banyak. Setiap hari cukup buat saudara dan saya untuk menerima janjinya. Dan di dalam janjinya dia, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tadi kita lagu, begitu generasi demi generasi berkat Tuhan diberikan. Kita cuma perlu katakan ya dan amin. Mungkin kita masih mikir, aduh ngomong ya aja susah Bu, soalnya masalahnya terlalu banyak. Apa betul? Ya, seperti Maria pada waktu dia mau mengandung, ya kan, malaikat datang. Maria, kamu akan dikaruniakan seorang anak. Apakah betul? Bagaimana mungkin? Tuhan, bagaimana mungkin? Saya nggak pernah untuk satu hal apapun untuk berhubungan dengan seorang laki-laki. Bagaimana mungkin saya masih perawan? Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Tapi Tuhan bilang, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Maria katakan, Tuhan, aku hambamu. Jadilah padaku seperti yang kau mau. Bagian kita, respon kita cuman, ya Tuhan, memang tidak mungkin kayaknya masalah saya terlalu besar. Gak mungkin ini akan selesai sebelum tahun ini berlewat. Apapun keinginan kita kayaknya gak mungkin. Seperti Abraham, gak mungkin. Usia udah 100 tahun dan istrinya Sarah sudah lewat masanya. Tapi orang-orang yang percaya cuma katakan, ya Tuhan, kalau itu kehendak-Mu, jadilah padaku. Bagian kita bagaimana kita berespon. Katakan iya untuk setiap janji Tuhan. Buat Tuhan memberkati saudara. Amin. Gitu loh maksudnya. Kalau saya katakan Tuhan memberkati engkau. Amin. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang sekedar kata-kata. Tapi di dalamnya itu dari janji Tuhan. Kalau Tuhan katakan kita, aku memberkati engkau dengan 5-5. Yes, aku terima. Jangan, enggak deh, aku masih susah. Mana udah 10 tahun masalahnya sama. Gimana mau gini? Gimana ini bisa terjadi? Tuhan cuma mau respon kita. Ya Tuhan. Amin. Pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan, ada bagian kita. Kita sudah punya akses. Dia adalah raja di atas segala raja. Kalau hari ini kita memperingati Kristus kelahirannya, jangan membayangkan Kristus yang lemah sebagai bayi. Tapi kita percaya dia sekarang adalah dia raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga kita bisa bersuka cita ketemu Tuhan dan Raja kita. Amin. Kita akan lihat selanjutnya. Kalau kita ada di dalam dia dan kita milik kepunyaannya, kita harus lewati jalannya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pasti semua hafal ayat ini. Tapi seringkali ngomong jalannya Tuhan tuh seperti apa? Kalau dulu sekolah minggu ada lagu 2 jalan. 2 jalan saya lupa. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya, yang lebar apa tuh? Yang sempit. Intinya itu pilihan saudara. Mau lewati jalannya atau tidak. Ada yang lebar, ada yang sempit. Jalannya seringkali orang bilang gak enak lewat jalan Tuhan. Di sini pastilah jalannya sempit. Kenapa? Jalannya itu berlawanan dengan keinginan kita. Masalahnya yang melawan itu bukan orang lain. Kita pada waktu memilih itu, kita sendiri melawan yang namanya keinginan daging ego kita. Kalau kita udah dari kecil biasa mengampuni itu biasa. Bukan hal yang susah. Kalau dari kecil kita sudah memberkati orang walaupun menyakitkan, biasa. Tapi gak seperti itu. Waktu anak kecil tumbuh, dia dikasih apa? Pada waktu temannya minta, belum tentu ngasih. Bahkan dia akan umpetin itu makanannya. Dia akan umpetin mainannya. Gak mau berbagi. Itu ego yang udah ada di setiap naturalnya. Setiap pribadi manusia yang lahir di bumi. Tanpa diajari, anak-anak sudah akan berlaku egois. Apalagi sudah besar, masa pandemi.
Aduh Bu, buat makan sendiri aja susah, gimana mau berbagi sama orang. Tapi kalau kita memilih jalannya Tuhan seperti tadi kesaksian Nyurudi dan Sias. Dia jual sayur, dia sembako, untungnya berapa tapi dia lebih banyak baginya. Dia nggak lihat lagi untungnya. Tapi Tuhan tadi dikatakan nggak pernah berhutang. Bahkan dia melepaskan segala sesuatu yang dialami ataupun persoalan-persoalan yang dihadapi dari kehidupan Rudi. Dan menerima perjalanan ketemu Tuhan. Pengalaman berjumpa dengan pribadi Tuhan yang luar biasa. Jadi setiap apapun yang kita sedang hadapi, persoalannya Tuhan menginginkan untuk kita itu mengalami siapa dia. Kita seringkali cuma dengar yang di sini bahwa dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Ya itu mah Tuhan. Tapi saya belum tentu. Gak bisa malah. Jalan kebenaran dan hidup. Kebenarannya apa? Firman ini adalah kebenaran yang menuntun hidup saudara dan saya. Di dalam kebenaran ada kemerdekaan. Pada waktu kita hidup di dalam kebenaran ada damai sukacita. Makan boleh sama tempe. Tapi hati kita meluap dengan syukur. Maka makanan tempe menjadi steak yang paling enak. Bukan halusinasi. Tapi damai itu membuat kita ini sehat. Imun kita naik. Gak harus mikir punya obat macam-macam vitamin untuk imun kita bertumbuh, bertambah. Saya gak pernah makan namanya vitamin ya apapun bentuknya. Karena imun saya udah ada dari Tuhan yang memberikan damai sukacita. Semangat itu imun yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Siapa yang di sini letih lesu karena pakai masker gak kelihatan. Tapi saudara bisa melihat saya orang yang semangat atau tidak. Semangat. Semangat ya. Semangat bukan hanya dari kata-kata. Tapi semuanya dari dalam. Meluap dengan segala ucapan syukur dan membuat kita tambah kinclong. Ya. Semuanya lah. Imun kita membuat kita menjadi kita sehat. Dan membuat kita menjadi bertambah baik. Jadi kebenaran itu yang kita lakukan. Kebenaran kita berjalan di dalam kebenaran. Dan kebenaran memerdekakan saudara dan saya. Kalau hari ini saudara masih terikat dengan apapun bentuknya yang membuat saudara tidak mengalami yang namanya damai. Karena damai gak perlu uang. Damai gak perlu kita punya banyak hal. Damai adalah milik Tuhan. Dia hadir pada waktu kita membuka hati kepada Dia. Dan kita hidup di dalam jalan dan kebenarannya. Dan pada waktunya kita menikmati hidup kita. Hidup yang kita jalani bukan hal yang sia-sia. Tapi hidup yang kita jalani ada di dalam rencananya Dia. Kita katakan Dia Alfa dan Omega. Kalau kita belum pulang ke rumah Bapa berarti masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Lakukan di dalam jalan, di dalam kebenaran. Untuk kita melihat hidup kita berarti buat orang lain. Kita akan lihat selanjutnya. Ini hal-hal yang membuat kita akses kita untuk tinggal dan menerima warisan kerajaan Allah. Di dalam Kristus Dia adalah kasih. Kita banyak lihat kasih sabar, murah hati, tidak cemburu. Saya bacain secara komplit. Atau kita baca sama-sama ya. Ayo supaya gak ada yang ngantuk. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya percaya masa pandemi ini Tuhan izinkan. Berapa lama kita nggak pernah tahu. Kita pikir 3 bulan selesai. Sehingga pada waktu tutup, ya perusahaan di mana saya bekerja tutup, ya saya mikir paling 3 bulan lah. Masa sih nggak pernah kebayang kan bertahun sampai tahun ini. 6 bulan, enggak juga. Setahun lewat, belum juga. Tapi kita lihat di dalam masa pandemi ini, ya saya melihat Tuhan sedang meratakan gunung. Apa gunungnya? Kesombongan manusia. Kesombongan manusia, dia adalah musuh Tuhan. Selama kita sebelum masa pandemi, seorang gak perlu mikir untuk makan, gak perlu mikir
untuk belanja, nggak perlu mikir untuk show off, nggak perlu mikir karena merasa sudah punya semuanya. Bahkan kita bisa bangga akan apapun yang kita punya yang Tuhan berkati lewat berkatnya. Tapi masa pandemi saya lihat Tuhan meruntuhkan dan merobohkan. Nggak ada orang kaya yang bisa tahan dengan pandemi, ya kan? Orang bukan hanya orang kaya maksudnya, setiap orang sama. Semua orang dirumahkan. Seorang ngalamin sama-sama susah, ya ini masa pandemi. Orang yang biasa keliling dengan private jet kemana aja, stop, di rumah saja. Apa itu gak susah? Susah. Biasa arisan, mau nunjukin tasnya, mau nunjukin bajunya, stop, udah gak bisa lagi. Mau mejeng, mau gaya, untuk membanggakan apa yang dia miliki. Tapi masalah pandemi juga Tuhan menumbuhkan kasih. Orang yang tadinya merasa, aduh saya kurang, tapi bisa berbagi dan mengalami Tuhan, yaitu kasih. Kasih ini yang Tuhan sedang tumbuhkan, khususnya buat umat Tuhan, gereja Tuhan. Gak takut untuk berbagi. Orang kaya bukan orang yang punya segalanya. Tapi orang kaya adalah orang yang memiliki hati yang kaya, yaitu mau berbagi dengan orang lain. Kaya bukan ditentukan materi, tapi kaya ditentukan hati saudara dan saya. Kita adalah orang-orang kaya, amin. Gak percaya ya? Saudara orang kaya? Bu, saya mau masih kos bu, belum punya apa-apa. Kalau kita ngaku Yesus ada di dalam kita, dia adalah Raja yang punya langit dan bumi. Dia adalah Bapa kita dan kita diangkat menjadi anak, diadopsi. Untuk menerima berkat warisan yang 7 turunan lewat 1000 turunan. Apa gak kaya kita? Saudara kaya? Amin dong. Saudara dan saya adalah orang-orang kaya karena Kristus yang ada di dalam kita adalah Raja di atas segala yang punya langit dan bumi. Amin. Jadi jangan ada yang minder di sini ya. Jangan ada yang sedih. Apapun yang kita perlukan, Tuhan katakan aku yang menyediakan. Hal yang saya garis besar di sini kan faith, hope, love. Kita belajar dari imannya Abraham, pengharapannya Abraham sehingga dia tekun menantikan Tuhan dan sabar. Tapi di atas semua iman, pengharapan ada kasih yang mengikat. Karena kasih itulah yang menjadi tindakan nyata yang dilihat orang. Tanpa kasih, segala suatu kesia-siaan. Jadi love ini adalah tindakan, bukan sekedar pajang di kamar gambar hati. Tapi adalah sebuah tindakan yang nyata dari iman dan pengharapan saudara. Kalau kita beriman bahwa Tuhan kita kaya dan saya menjadi orang kaya, ya bagi apa yang kita bisa bagi, bukan kita minjem dari orang untuk bagi-bagi, untuk dapat multiple gitu loh, untuk dapat berkat lebih. Apa yang ada padamu? Ia menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu itu apa sih? Jangan ngomel. Pokoknya kita mungkin menderita tapi gak usah diomongin sampai digosipin. Aduh kamu gak tahu sih penderitaan saya. Aduh kamu gak tahu sih suami saya kayak apa. Istri saya kayak apa. Gak usah diomongin. Tutupin kelemahan seseorang. Apalagi ngomongin gembala. Saya sih gak ngerasa diomongin. Tapi bukan saya yang rugi kalau diomongin. Saya langsung terima kasih Tuhan. Ini waktu promosi buat saya. Kalau ada yang ngomongin berarti saya percaya ada promosi dari Tuhan. Amin. Jadi nggak perlu terusik. Kita baju apa, kita pakai apa, seringkali diomongin. Nggak apa-apa. Yang baik pasti kita terima. Yang buruk pun dikasih kita terima. Karena Tuhan yang gelitik telinganya. Duh anakku diomongin ya. Bukan saya yang marah, nggak perlu marah. Seperti tadi kita dihianatin orang. Kita sakiti orang. Kalau kita mau kan kita mau balas. Tapi Bapak kita biar yang turun tangan. Daripada kita yang repot cari pengacara. Amin. Jadi di sini dikatakan percaya segala sesuatu. Tadi menutupi segala sesuatu ya. Supaya kita gak ngomel dan ngomongin siapapun ya. Dengan segala kelemahannya. Percaya segala sesuatu. Apapun yang kita dikatakan oleh Tuhan. Yes dan amin. Mengharapkan segala sesuatu. Tadi kan faith percaya segala sesuatu. Hope mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan dari semua ini lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena kasih itu tidak akan pernah berdiam pada waktu melihat orang susah. Kasih itu tidak akan pernah nutup telinganya
Pada waktu kita mendengar ada orang yang perlu bantuan. Apapun yang datang dalam hidup kita bukan kebetulan. Tapi kita percaya Tuhan mau untuk menyatakan, melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menyenangkan hati Bapa dan memuliakan namanya. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya, tapi bagaimana kita berespon? Lakukan segala sesuatu untuk Dia, karena Dia, bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati.